Santri cilik 7 hari hafiz Quran. Matahari pagi menyinari halaman pesantren dengan lembut. Burung-burung berkicau di pepohonan, seakan menyambut hari baru yang penuh berkah. Di gerbang pesantren, seorang bocah kecil berusia 7 tahun berdiri dengan wajah penuh semangat. Ia adalah Arya, seorang anak yang lugu namun memiliki tekad besar. Di sampingnya, ayah dan ibunya tersenyum bangga. Mereka telah mendengar banyak tentang pesantren ini, tempat para santri belajar ilmu agama di bawah bimbingan ulama besar, Gus Baha. Namun, ada sesuatu yang membuat Arya berbeda dari santri lainnya. Ia datang dengan niat menghafal 30 juz Al-Quran hanya dalam 7 hari. Beberapa santri yang lebih tua mulai berbisik-bisik. Garis bawah, masa si anak sekecil itu bisa hafal Quran dalam seminggu? Garis bawah, mungkin dia cuma bercanda atau terlalu percaya diri. Garis bawah kata seorang santri sambil tersenyum kecil. Namun, Arya tetap tenang. Baginya, ini bukan tentang membuktikan diri kepada orang lain, tetapi tentang kecintaannya kepada Al-Quran. Gus Baha akhirnya keluar dari kediamannya, mengenakan sarung dan sorban sederhana, dengan senyum khasnya yang teduh. Ia menatap Arya dengan penuh kehangatan. "Assalamualaikum, Nak. Siapa namamu?" tanya Gus Baha. "Waalaikumsalam, Abah. Nama saya Arya," jawab bocah itu dengan suara lembut. "Kamu datang ke sini ingin belajar apa?" lanjut Gus Baha. "Saya ingin menghafal seluruh Al-Quran dalam 7 hari, Abah." Mata para santri terbelalak. Pernyataan itu terdengar mustahil. Namun, Gus Baha hanya tersenyum dan menepuk bahu Arya dengan lembut. Menghafal Quran bukan soal cepat atau lambat, tapi soal cinta. Kalau hatimu sudah terpaut dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkanmu. Ia lalu menguji Arya dengan menyebutkan sebuah ayat secara acak. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Arya melanjutkan ayat tersebut tanpa ragu. Beberapa santri mulai terdiam, perlahan-lahan rasa kagum mulai tumbuh dalam hati mereka. Gus Baha mengangguk puas. "Baiklah, Arya, mulai hari ini, kamu akan belajar bersama kami. Bukan hanya untuk menghafal, tapi untuk mencintai setiap ayat yang kamu baca." Arya tersenyum lebar. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi hatinya yakin bahwa Allah akan selalu membimbingnya. Dengan langkah kecil namun penuh keyakinan, ia pun memasuki pesantren, siap memulai perjalanan luar biasa yang akan mengubah hidupnya dan menginspirasi banyak orang. Pagi pertama Arya di pesantren dimulai dengan suara azan subuh yang menggema di seluruh sudut. Udara masih sejuk, dan para santri mulai bangun untuk bersiap salat berjamaah. Arya segera berwudu dan menuju masjid dengan langkah ringan. Di dalam masjid, ia melihat Gus Baha duduk bersila, dikelilingi santri yang sudah lebih dewasa. Setelah salat, Gus Baha tersenyum ke arah Arya. "Nak Arya, bagaimana perasaanmu di hari pertama?" tanyanya lembut. "Senang, Abah. Saya ingin segera mulai menghafal," jawab Arya penuh semangat. Gus Baha mengangguk. "Baik, kita mulai. Tapi ingat, menghafal Quran bukan hanya soal seberapa cepat kamu bisa mengingat ayat-ayatnya, tapi juga seberapa besar cintamu kepada Al-Quran." "Bagaimana caranya mencintai Al-Quran, Abah?" tanya Arya penasaran. Gus Baha tersenyum. "Caranya adalah dengan memahami bahwa setiap ayat yang kamu baca itu adalah surat cinta dari Allah. Kalau kamu membaca dengan hati yang bahagia, insya Allah hafalanmu akan menjadi berkah." Mendengar itu, Arya semakin bersemangat. Ia mulai menghafal dari surah Al-Fatihah, lalu berlanjut ke surah Al-Baqarah. Gus Baha membimbingnya dengan sabar, mengajarkan cara membaca yang benar dengan tajwid yang baik. Namun, setelah beberapa halaman, Arya mulai merasa lelah. Matanya sedikit redup, dan suaranya mulai melemah. Melihat hal itu, Gus Baha menepuk pundaknya dengan lembut. "Hafalan itu seperti menanam pohon, Nak. Kalau kamu memaksakan diri, bisa-bisa akarnya tidak kuat dan mudah goyah. Tapi kalau kamu menanamnya dengan cinta dan kesabaran, nanti akan tumbuh kuat dan berbuah lebat." Arya mengangguk pelan. Ia memahami bahwa menghafal bukan sekadar berlomba dengan waktu, tetapi tentang bagaimana ia bisa menjaga hafalannya seumur hidup. Setelah istirahat sejenak, Arya kembali menghafal. Kali ini, ia membaca ayat-ayatnya dengan lebih pelan, mencoba memahami setiap maknanya. Ajaibnya, hafalan yang sebelumnya terasa berat kini terasa lebih mudah. Ia mulai menikmati setiap ayat yang ia baca, seakan-akan sedang bercakap dengan Allah. Menjelang malam, Arya telah menghafal hampir 1 juz penuh.
Para santri yang lain mulai terinspirasi melihatnya. Mereka yang awalnya meragukan tekad Arya, kini mulai ikut bersemangat untuk lebih giat menghafal. Saat hendak tidur, Arya tersenyum puas. Hari pertamanya di pesantren telah mengajarkannya satu hal penting, menghafal bukan hanya tentang ingatan, tetapi tentang cinta kepada Al-Quran. Pagi kedua Arya di pesantren dimulai seperti biasa, dengan suara azan subuh yang menggema di seluruh pesantren. Setelah salat berjamaah, ia kembali duduk di serambi masjid, bersiap untuk melanjutkan hafalannya. Namun, hari ini terasa berbeda. Jika di hari pertama hafalan terasa lancar, kali ini lidahnya terasa berat. Setiap kali ia mencoba mengulang ayat yang sudah dihafal kemarin, ada saja yang terlupa. Al-Baqarah ayat 30. Lupa. Ayat 35. Terbata-bata. Semakin ia mencoba mengingat, semakin sulit rasanya. Arya mulai merasa gelisah. Kenapa hafalanku tiba-tiba sulit? Kemarin rasanya mudah sekali. Di tengah kegelisahannya, Gus Baha datang dan duduk di sampingnya. Kenapa wajahmu murung, Nak? Arya menundukkan kepala. Abah, kenapa hari ini hafalanku susah? Padahal kemarin saya sudah hafal banyak. Apakah saya tidak cukup pintar? Gus Baha tersenyum lembut. Nak Arya, menghafal Al-Quran itu seperti mendaki gunung. Kadang ada jalannya yang mudah, tapi ada juga yang terjal dan melelahkan. Kalau kamu merasa sulit, itu bukan karena kamu tidak pintar, tapi karena Allah sedang menguji kesabaranmu. Arya mengangkat wajahnya, mendengarkan dengan seksama. Allah ingin melihat, apakah kamu hanya ingin cepat selesai, atau benar-benar ingin dekat dengan Al-Quran. Kalau kamu bersabar dan terus mengulang, insya Allah hafalanmu akan melekat kuat di hatimu. Mendengar itu, Arya menghela napas dan mencoba tenang. Ia mulai mengulang hafalannya dengan lebih sabar. Bukan karena ingin cepat selesai, tetapi karena ia ingin menjaga ayat-ayat itu tetap ada dalam hatinya. Tapi ujian tidak berhenti di situ. Siang harinya, saat sesi murajaah mengulang hafalan, beberapa santri mulai menggodanya. Arya, katanya mau hafal 30 juz dalam 7 hari. Kok tadi banyak yang lupa? Ujar salah satu santri dengan nada menggoda. Arya terdiam, hatinya sedikit tersentak. Ia merasa malu. Namun, ia ingat nasihat Gus Baha. Ia tersenyum dan menjawab, iya, tadi memang sulit. Tapi tidak apa-apa, kan? Hafalan itu butuh kesabaran. Mendengar jawaban Arya, santri itu terdiam. Mereka tidak menyangka Arya bisa menanggapinya dengan tenang. Justru, beberapa dari mereka mulai merasa malu karena sering mengeluh saat menghafal. Di malam harinya, Arya menemui Gus Baha, dan berkata, Abah, hari ini saya belajar bahwa hafalan bukan hanya tentang seberapa banyak ayat yang bisa saya ingat, tetapi juga tentang kesabaran dalam menjaganya. Gus Baha tersenyum bangga. Benar sekali, Nak. Dan ingatlah, siapa yang bersabar dalam menghafal Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Hari itu, Arya tidur dengan hati yang lebih tenang. Ia menyadari bahwa, menjadi seorang hafiz bukan hanya tentang mengingat ayat-ayat, tetapi juga tentang bagaimana ia menghadapi kesulitan dengan sabar dan ikhlas. Hari ketiga di pesantren menjadi titik balik bagi Arya. Setelah mengalami kesulitan di hari sebelumnya, ia mulai belajar menerima setiap tantangan dengan kesabaran. Seperti biasa, ia bangun sebelum subuh, mengambil wudhu, lalu menuju masjid untuk salat tahajud. Dalam doa, ia memohon kepada Allah, Ya Allah, mudahkanlah hafalanku. Aku ingin menghafal bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku mencintai firman-Mu. Setelah salat subuh, Arya duduk di serambi masjid bersama santri lainnya. Gus Baha memperhatikannya dengan senyum penuh arti. Bagaimana hafalanmu hari ini, Nak Arya? Tanya Gus Baha. Arya menghela napas. Saya akan mencoba lebih santai dan menikmati setiap ayatnya, Abah. Gus Baha mengangguk. Bagus. Menghafal itu seperti minum air zam-zam. Jika kamu meminumnya perlahan, kamu akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau kamu tergesa-gesa, kamu bisa tersedak. Hari itu, Arya mengubah cara menghafalnya. Ia tidak lagi terburu-buru. Setiap ayat ia baca dengan hati, membayangkan bahwa ia sedang berbicara langsung dengan Allah. Ajaibnya, asteris-asteris hafalannya menjadi lebih mudah masuk ke dalam pikirannya. Jika kemarin ia hanya bisa menghafal beberapa halaman dalam satu sesi, kini ia bisa menghafal lebih banyak tanpa merasa lelah. Hari keempat, hafalan yang mengalir seperti air. Di hari keempat, keajaiban semakin terasa. Seorang santri senior, Kak Fadli,
yang awalnya meragukan Arya, mulai memperhatikannya. Arya, bagaimana kamu bisa menghafal secepat itu? Tanyanya penasaran. Arya tersenyum. Saya hanya berusaha mencintai setiap ayatnya, Kak. Saya tidak lagi berpikir untuk menyelesaikan 30 juz, saya hanya menikmati setiap ayat yang saya baca. Kak Fadli terdiam. Ia yang sudah bertahun-tahun di pesantren menyadari sesuatu dari kata-kata Arya. Selama ini, ia terlalu sibuk mengejar target hafalan, tanpa benar-benar menikmati prosesnya. Sore harinya, saat sesi murajaah pengulangan hafalan, Gus Baha menguji Arya di depan para santri. Ia menyebutkan sebuah ayat dari surah Al-Maidah, di tengah-tengah ayat. Lanjutkan, Arya, ucap Gus Baha. Tanpa ragu, Arya langsung melanjutkan ayat itu dengan lancar. Para santri yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Subhanallah, dia benar-benar hafal. Kemarin dia kesulitan, tapi sekarang hafalannya mengalir begitu saja. Melihat reaksi para santri, Gus Baha tersenyum dan berkata, inilah berkah dari mencintai Al-Quran. Jika kamu tidak terburu-buru dan membaca dengan hati, maka Allah akan memudahkan hafalanmu. Kata-kata itu menggema di hati para santri. Mereka yang awalnya hanya belajar karena kewajiban, kini mulai melihat hafalan sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar tugas. Arya telah menjadi contoh hidup bahwa menghafal Al-Quran bukan hanya soal ingatan, tetapi juga tentang cinta dan keikhlasan. Malam itu, Arya berbaring di kamarnya dengan hati penuh rasa syukur. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi ia tidak lagi takut. Selama ia mencintai Al-Quran, Allah pasti akan selalu membimbingnya. Hari kelima Arya di pesantren dimulai dengan suasana yang berbeda. Para santri kini sudah tidak lagi meragukan kemampuannya. Mereka justru semakin penasaran, apakah Arya benar-benar bisa menyelesaikan 30 juz dalam 7 hari. Seperti biasa, setelah salat subuh, Gus Baha mengumpulkan para santri di serambi masjid untuk sesi murajaah bersama. Namun, kali ini Gus Baha membawa suasana yang berbeda. Dengan senyum khasnya, ia menatap Arya dan berkata, "Nak Arya, hari ini Abah ingin menguji hafalanmu. Tapi caranya sedikit berbeda." Arya mengangguk dengan tenang. "Insya Allah, Abah." Para santri mulai berbisik. Mereka penasaran seperti apa ujian yang akan diberikan oleh Gus Baha. Ujian pertama, melanjutkan ayat yang dipilih secara acak. Gus Baha membuka mushaf dan secara acak membaca satu potongan ayat dari pertengahan surah An-Naml. "Lanjutkan," perintahnya. Tanpa ragu, Arya melanjutkan ayat tersebut dengan lancar. Para santri mulai takjub. Gus Baha kemudian mengulangi hal yang sama, kali ini dengan memilih ayat dari surah Al-Kahfi, lalu surah Al-Baqarah. Arya menjawab semuanya dengan tepat, tanpa sedikit pun kesalahan. Para santri semakin kagum. Mereka yang sebelumnya merasa hafalan mereka berat, kini mulai memahami bahwa hafalan yang dilakukan dengan cinta dan kesabaran bisa mengalir seperti air. Ujian kedua, menghubungkan ayat dengan makna. Gus Baha tersenyum. "Baik, ujian selanjutnya. Aku akan menyebutkan satu kata kunci, dan kamu harus menyebutkan ayat yang mengandung kata tersebut." Gunung. Arya berpikir sejenak, lalu langsung melantunkan ayat dari surah An-Naba. "Dan gunung-gunung sebagai pasak." Qs. An-Naba 7. Gus Baha mengangguk puas. "Laut." Arya tersenyum dan membaca ayat dari surah Al-Kahfi. "Dan kami adakan di antara keduanya batas yang tidak dapat ditembus." Qs. Al-Kahfi 53. Para santri mulai bertepuk tangan pelan. Bukan hanya hafal secara tekstual, Arya juga memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Ujian ketiga, menghubungkan ayat dengan kehidupan. Gus Baha tersenyum lebar. "Sekarang, ujiannya yang terakhir. Aku ingin kamu menyebutkan satu ayat yang menurutmu paling berkesan dalam perjalanan hafalanmu ini." Arya terdiam sejenak. Ia menutup mata, mengingat semua perjuangannya dalam beberapa hari terakhir. Lalu ia melantunkan ayat dari surah Al-Ankabut ayat 69. "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." Qs. Al-Ankabut 69. Mata Gus Baha berbinar. "Masya Allah, Nak Arya, kamu paham makna ayat ini?" Arya tersenyum. "Iya, Abah. Saya yakin selama kita bersungguh-sungguh mencintai Al-Quran, Allah pasti akan memudahkan jalan kita." Gus Baha mengangguk penuh kebanggaan. "Benar sekali. Dan inilah yang harus kita ingat dalam menghafal Al-Quran.
Bukan hanya sekadar mengingat ayat, tapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan. Para santri yang menyaksikan ujian ini terdiam, lalu tiba-tiba suasana menjadi penuh haru. Banyak dari mereka yang akhirnya sadar bahwa menghafal bukan sekadar target, tetapi juga perjalanan spiritual yang harus dijalani dengan hati. Malam itu, Arya berbaring di tempat tidurnya dengan hati penuh rasa syukur. Hari kelima menjadi hari yang membuktikan bahwa hafalannya bukan sekadar hafalan biasa, tetapi juga sebuah perjalanan keimanan yang semakin mendekatkannya kepada Allah. Hari ke-6 di pesantren menjadi momen yang tak terlupakan. Kini, bukan hanya Arya yang bersemangat menghafal, tetapi juga para santri lainnya. Sejak ujian yang diberikan Gus Baha kemarin, suasana pesantren berubah. Jika sebelumnya banyak santri yang merasa berat dalam menghafal, kini mereka mulai menikmati prosesnya. Mereka terinspirasi oleh Arya, seorang bocah 7 tahun yang bukan hanya sekadar menghafal, tetapi juga mencintai Al-Quran dengan hati yang tulus. Hafalan yang mengalir seperti cahaya. Pagi itu, Arya duduk di serambi masjid bersama Kak Fadli dan beberapa santri lainnya. Mereka tidak lagi menguji Arya dengan rasa skeptis, melainkan ingin belajar darinya. Arya, bagaimana cara agar hafalan kita tetap melekat di hati? Tanya seorang santri. Arya tersenyum. Saya selalu membayangkan bahwa Al-Quran itu seperti sahabat. Kalau kita sering bersamanya, kita tidak akan pernah melupakannya. Tapi kalau kita jarang bertemu, kita bisa lupa. Mereka terdiam, merenungi kata-kata sederhana tetapi dalam maknanya. Gus Baha, yang kebetulan mendengar obrolan itu tersenyum dan berkata, benar sekali. Al-Quran itu lebih dari sekadar bacaan, ia adalah cahaya yang akan menerangi hidup kita jika kita menjaganya dengan baik. Sejak saat itu, semangat para santri semakin membara. Mereka yang awalnya sering mengeluh sulit menghafal, kini lebih menikmati prosesnya. Arya telah menjadi cerminan bagi mereka bahwa menghafal Quran bukan hanya tentang target, tetapi tentang bagaimana kita mencintai setiap ayat yang kita baca. Momen yang mengharukan. Menjelang sore, pesantren kedatangan tamu dari luar. Para orang tua santri datang untuk menghadiri majelis ilmu bersama Gus Baha. Saat acara berlangsung, Gus Baha tiba-tiba memanggil Arya ke depan. Hari ini, kita ingin mendengar hafalan dari seorang santri kecil yang telah mengajarkan kita banyak hal tentang kecintaan kepada Al-Quran. Arya maju dengan tenang. Suasana menjadi hening. Lalu, dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan, ia mulai melantunkan ayat-ayat dari surah Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Suara Arya mengalun merdu, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa orang tua tampak meneteskan air mata haru. Bahkan, beberapa santri yang lebih tua mulai menangis pelan, menyadari bahwa mereka selama ini sering mengeluh dalam menghafal, sementara seorang bocah kecil justru melakukannya dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Pelajaran berharga dari Arya. Setelah selesai, Gus Baha berkata dengan penuh kebanggaan, "Nak Arya, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman santrimu?" Arya tersenyum dan menjawab, "Jangan pernah menganggap menghafal Quran sebagai beban. Kalau kita mencintainya, Allah pasti akan memudahkan jalan kita." Semua yang hadir terdiam, meresapi kata-kata Arya. Hari itu, Arya bukan hanya seorang hafiz cilik, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak orang. Ia telah mengajarkan bahwa mencintai Al-Quran adalah kunci dari kemudahan dalam menghafalnya. Malam itu, Gus Baha berkata kepada Arya, "Nak, dalam hidup ini, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Teruslah mencintai dan menjaga Al-Quran, karena Al-Quran juga akan menjagamu." Arya mengangguk. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, hatinya telah terpaut pada Al-Quran, dan ia akan terus menjaganya sepanjang hidupnya. Hari ke-7 di pesantren menjadi hari yang penuh keberkahan. Arya telah menyelesaikan hafalannya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil oleh banyak orang. Kabar tentang santri cilik berusia 7 tahun yang mampu menghafal 30 juz dalam 7 hari mulai menyebar. Para santri, para asatidz, bahkan orang tua yang datang ke pesantren, semua ingin menyaksikan momen istimewa ini. Momen yang ditunggu-tunggu. Di serambi pesantren, para santri berkumpul dengan rapi. Gus Baha duduk di depan, tersenyum penuh kebanggaan. Di sampingnya, Arya berdiri dengan wajah tenang, tapi dalam hatinya ia merasa haru. Gus Baha membuka majelis dengan bismillah, lalu berkata, "Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita telah belajar banyak dari Nak Arya,
bukan hanya tentang hafalan, tetapi tentang bagaimana mencintai Al-Quran dengan hati yang tulus. Semua santri menyimak dengan penuh perhatian. Gus Baha kemudian memandang Arya dan bertanya, "Nak Arya, apa yang paling kamu rasakan setelah menyelesaikan hafalanmu?" Arya menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Saya merasa lebih dekat dengan Allah, Abah. Dan saya sadar bahwa hafalan ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang menjaga Al-Quran di hati saya selamanya." Jawaban itu membuat suasana semakin haru. Beberapa santri tampak menitikkan air mata. Doa yang menggetarkan hati. Gus Baha tersenyum dan mengangkat tangannya. "Mari kita berdoa bersama, semoga Allah menjaga hafalan Nak Arya dan menjadikannya anak yang solih serta bermanfaat bagi umat." Seluruh santri dan hadirin ikut menadahkan tangan. Gus Baha memimpin doa dengan suara yang khusyuk. "Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dalam dada kami, penghapus kesedihan kami, dan pelebur segala kegundahan kami." Suara doa menggema, menembus hati setiap orang yang hadir. Banyak yang menangis, merasakan keagungan Al-Quran dalam momen ini. Setelah doa selesai, Gus Baha memandang Arya dengan penuh kasih sayang. "Penghargaan istimewa." Gus Baha kemudian mengambil sebuah mushaf Al-Quran yang indah dan menyerahkannya kepada Arya. "Ini adalah hadiah untukmu, Nak Arya. Bukan sekadar mushaf biasa, tetapi simbol bahwa kamu harus terus menjaga hafalanmu sepanjang hidup." Arya menerima mushaf itu dengan tangan bergetar. Ia mencium Al-Quran dengan penuh rasa cinta. "Terima kasih, Abah," ucap Arya dengan suara bergetar. Gus Baha tersenyum dan berkata, "Dan ingatlah, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalananmu. Hafalan itu bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan." Para santri serempak mengucapkan, "Amin." Cahaya yang tak pernah padam. Hari itu menjadi bukti bahwa siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah akan memudahkan jalannya. Arya, seorang santri cilik, telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, ia sadar bahwa tugasnya belum selesai. Ia berjanji dalam hatinya, "Aku akan terus menjaga Al-Quran, bukan hanya dalam ingatan, tetapi juga dalam perbuatan." Malam itu, Arya tidur dengan tenang, dengan mushaf hadiah dari Gus Baha di pelukannya. Hatinya telah terpaut pada Al-Quran,